Faisal insyaallah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bagus ini bukan suara Abdul Somad, sound systemnya mantap. Jadi masjid-masjid itu mesti seimbang juga. Mikrofon ini modelnya 3, larang masuk. Mikrofon ini ya salam, so sweet. Syukran jazakumullah. Nanti syukran jazakumullah. Mikrofon ini jenisnya 3. Mikrofon yang pertama, suara yang bagus jadi serak-serak becek. Qori internasional pun kalau ngaji di situ jadi serak. Mikrofon jenis yang kedua, lapang malam libur aja begini ramainya, apalagi di masjid subuh besok, betul? Lihat Bu besok. Insya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang fatihahnya tidak benar maka solatnya tidak diterima Allah, karena solat itu ada rukunnya, dan diantara rukun solat adalah baca al-fatihah. Alhamdulillah, di mana-mana saya tausiah qorinya 1, di Cibeber qorinya 2. Bisa connect dan sama. Rambutnya beda, umurnya beda, lama saya rekam. Ini ada sebentar lagi diupload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Begini orang Cianjur kalau baca Quran, masya Allah, tabarakallah, suaranya melengking ke langit ke-7. Masjid-masjid yang tidak mampu, karena ini milik umat, bukan milik pengurus masjid. Imamnya mantap, dari maghrib ke isya ada yang ngaji seperti di Cianjur. Amin. Di Cibeber habis maghrib ke isya anak-anak ngaji. Alhamdulillah. Tapi yang namanya anak ini mesti kita bawa dia ke masjid. Betul? Sekarang banyak bapak-bapak gitu mau azan maghrib, pergi ke masjid, ngaji. Bapak enggak, papa udah dewasa. Enggak bisa begitu. Kita mesti bawa dia, kita mesti ajarkan dia. Tapi yang kita bawa ke masjid ini anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu gimana Pak Ustaz? Belum akil balik. Tapi kalau kita kasih perintah dia tahu, itu bisa dibawa. Tapi kalau anak-anak yang kita ginikan, dia balas lagi, jangan dibawa. Kenapa? Karena di sana banyak orang tua. Pas kita lagi sholat, Allahu Akbar, dia pun lari-lari. Kebetulan bapak ini sholat, kacamatanya di bawah. Begitu melihat anak lari, akhirnya dia nggak khusyuk lagi, mau cepat aja salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Anak kamu anak setan. Silaturahim jadi putus. Betul. Ustaz Somad, anak saya ini saya bawa. Kalau kamu giniin dia udah diam. Dia udah diam Pak Ustaz.
Terus kamu letakkan di mana? Saya letakkan di samping saya. Terus apa yang terjadi? Jamaah di sebelah marah Pak Ustadz. Kenapa diletakkan di sini? Sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Anak kecil tidak memutus shaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama Pak Ustadz, yang pertama anak ini toharohnya benar, wudhunya benar. Yang kedua Pak Ustadz, ujung senapan angin sudah dipotong. Tapi kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu masjid untuk meriksa. Oh udah potong, silakan. Yang belum sini. Jadi maknanya gimana? Kata Syekh Atiyah Sokor dalam Fatwa Al-Azhar, maka untuk anak-anak yang belum sempurna wudhunya, saya lihat anak-anak MDA ini wudhu, dia buka keran air, nah diambil air, ini aja wudhu. Ini air itu ditendang-tendangnya aja gitu. Maka kita ajarkan, nah kelingkingmu mesti masuk ke dalam celah-celah jari. Ini tumitnya mesti diusap, digosok, jangan sampai kena. Masih ingatkah ibu kapan ngajari anak berwudu? Bapak masih ingat kapan mengajarkan anak kumur-kumur, gosok gigi, istinsyak, madmadah, masuk air ke hidung? Nah, batas air wudhu itu semua celah tumbuh rambut. Nah, ini tumbuh rambut ini. Oh, kalau gitu papa sampai ke atas ya, kan rumusnya di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialog-dialog dengan anak inilah yang nanti akan mengingatkan dia di masa akan datang, termasuk malam ini. Malam ini akan menjadi sejarah buat anak-anak kita insyaallah. Amin. Insyaallah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Padahal baju ini baru loh Bu. Ini baju baru dipakai tadi, baru disetrika. Saya cuma mau ngasih tahu, jangan sampai ada yang menduga ini baju nggak ganti-ganti udah 2 hari. Makanya laron datang. Memang kalau orang manis begitu, laron pun datang. Allah Subhanahu wa taala. Ustaz aja kepedean. Ingat mengajarkan anak wudhu. Kalau sudah kau ajarkan anakmu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kau ajarkan, la tus'alunna yawma idzin 'anin. Semua kita akan ditanya tentang anak-anak kita, Bu. Semua kita akan ditanya tentang anak kita, Pak. Saya nggak sanggup ngajar anak saya, Pak Ustadz. Saya sudah ngandungnya, saya sudah melahirkannya. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kamu ngandung tuh siapa? Ini ibadah, Pak Ustadz. Right. Betul. Menikah itu adalah ibadah. Tapi jangan ceramah saya ini dipelintir. Nanti selesai ini bapak nikah, diam-diam ibu ngamuk. Ditanya sama ibu, kenapa papa nggak jujur? Kenapa nikah lagi diam-diam? Mama, kata Ustaz Somad, nikah itu ibadah, nggak boleh riya. Saya nggak ada ngomong gitu loh Bu. Itu bapaknya terlalu kecicilan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ada ibu yang bawa anak perempuan tuh kecil, tuh ada anak perempuan, tuh ada anak perempuan, dipakaikan jilbab, gatal mak, nggak apa-apa nak, buka dikit ya, nanti tutup lagi, nangis, dibuka, nangis lagi, belikan balon, nangis lagi, dibelikan lampu. Begitulah ibu mendidik mereka. Mudah-mudahan ibu dapat amal jariah sampai hari akhirat nanti. Saya nggak sanggup ngajarin anak saya ngapal surat pendek. Saya serahkan ke pesantren, saya serahkan ke rumah Quran. Begitu saya tes, coba baca dulu surat pendek nak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u
fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu wa idzal quburu bu'sirat. Meleleh air mata saya, Bu. Ya Allah, aku tablik akbar di tengah lapang sanggup, tapi untuk ngajar anak kecil saya coba kemarin diundang di acara TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad. Enggak ada anak TK yang peduli. Di situ saya betul-betul disadarkan, hei Abdul Somad, kau kalau tablik akbar di tanah lapang insya Allah bisa, tapi kalau untuk mengajar TK mati kutu. Tapi ada ibu-ibu yang luar biasa. Jangan sepelekan guru anak-anak kita. Walaupun kau jenderal, walaupun engkau penguasa, walaupun engkau dokter spesialis, belum tentu bisa membuat anakmu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Betul? Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Begitu saya lihat anak saya hafal surat juz amma, surat-surat dalam juz 29, meleleh air mata saya. Ya Allah, saya datangi gurunya mau mengucapkan terima kasih, saya mau cium tangannya, enggak jadi karena gurunya perempuan. Seandainya ada masjid di Cianjur, masjid di Cibeber, musola, surau, langgar, nggak ada azan waktu zuhur, kosong waktu asar, istahwadat alaihimus syayatin. Satu negeri ini diganggu setan, kesetanan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, lurahnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Sampai itu aja. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Tapi kalau masjid kita ramaikan, disitulah turun rahmat dan barokah. Apalagi ada ngajinya. Malam Jumat masih baca surat Yasin. Sore Jumat masih baca surat Yasin. Baca surat Al-Kahfi masih. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia nur, cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini sampai Jumat depan. Sehingga dengan cahaya itu kita bisa bedakan mana orang, mana tiang. Ini kita bisa membedakan mana orang, mana tiang, mana atap, mana dindingan karena ada cahaya. Coba kalau dimatikan. Saya nyebut mati ini takut juga. Beberapa kali saya sebut mati, mati betulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a Yasin, berarti udah 15 menit. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, tidak lihat malam Jumat, tiap malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Kenapa baca Yasin itu diampunkan Allah dosa orang yang baca? Karena kalau dipahaminya maknanya, al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutnya kami kunci, tangannya kami buat bicara, kakinya kami buat bersaksi atas semua yang mereka lakukan dulu. Nggak perlu mengamalkan surat Yasin, satu ayat ini saja dibaca, bubar KPK. Betul? Nggak berani orang korupsi, nggak berani macam-macam. Mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Ketika disairkan itu oleh Bapak Taufik Ismail, tahu Taufik Ismail, penyair Indonesia, disairkannya kalimat mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi, dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pingsan, tak sanggup dia melantunkan itu beberapa kali karena merasuk ke dalam hatinya. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Tapi malam ini insya Allah
mulut akan berkata, yang kami ucapkan adalah solawat, solawat, solawat. Amin. Tangan akan berkata, tangan berbuat baik. Apa kerja tanganmu? Mengusir laron dari baju Ustaz Abdul Somad. Kaki akan bersaksi. Apa yang dikatakan kaki? Kaki melangkah ke tempat baik tablik akbar pengajian. Allahu Akbar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi antal habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana